Romo, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemazmur dalam antifon pembuka hari ini mengajak kita bersama langit dan cakrawala memuliakan Tuhan. Dikatakannya, langit mewartakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Kita diajak dalam Ekaristi Kudus ini untuk mengenangkan kemuliaan Tuhan, sekaligus juga menyadari kebesaran karyanya dalam hidup kita masing-masing, tetapi juga dalam hidup bersama kita dalam gereja kita di Keuskupan Bogor ini. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, referen ini kita ulangi beberapa kali tadi, dan ungkapan ini berkenaan dengan hidup kita. Dikatakan oleh pemazmur di sini ialah bahwa orang itu berbahagia jikalau hidupnya menurut hukum Tuhan. Dan itulah yang dibawakan oleh Yesus kepada kita sekalian. Yesus sendiri hidup menurut kehendak Bapanya, dan Dia mengajarkan kepada kita, mengundang kita untuk menjalani hidup ini menurut hukum Tuhan. Artinya menurut ajaran yang disampaikan oleh Bapanya, dan kini ajaran itu disampaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari, itulah yang dimaksudkan juga oleh Yohanes dalam suratnya kepada jemaatnya. Dalam bacaan yang pertama, dia memuji seorang ibu yang terpilih. Karena apa? Karena separuh dari anak-anaknya didapati hidup dalam kebenaran. Artinya mereka hidup sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Mungkin pertanyaan untuk kita semua, hidup menurut ajaran Tuhan itu seperti apa? Atau dalam konkretnya itu berkenaan dengan hal apa? Nah, bacaan Injil hari ini menyampaikan kebenaran ini. Yang pertama ialah bahwa Yesus mengajarkan akan hari akhir kehidupan kita, atau dalam ajaran gereja kita ada akhir zaman, hari kiamat. Dan akhir zaman itu pasti akan terjadi, namun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas bahwa pada akhir zaman itu, atau pada hari kiamat itu, Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Dalam Injil tadi juga dijelaskan bahwa kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri, dan pada hari itulah kita akan mendapat pengadilan yang terakhir. Nah, ajaran ini ditegaskan juga oleh gereja, bukannya untuk menakut-nakutkan kita, tetapi mengajak kita agar kita hidup dengan bijaksana dalam dunia ini, agar kita hidup senantiasa dengan suatu pandangan akan datangnya Tuhan pada akhir zaman itu. Sekali lagi, saudara-saudari, kapan itu terjadi kita tidak tahu, tetapi yang jelas akan datang saatnya itu. Dan
hal akhir zaman itu atau hal hari kiamat itu memang amat ditekankan dalam bacaan Injil dan dalam Injil-Injil hari-hari terakhir ini, menjelang kita masuk ke dalam akhir dari tahun liturgi ini. Nah, di sanalah diungkapkan kepada kita, diingatkan kepada kita agar kita hidup dengan satu kesadaran akan kehadiran Tuhan. Injil memang mengangkat tentang orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Dikatakan dalam Injil tadi, pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kemudian dipertegas lagi, pada zaman Lot, sama saja, orang hidup, makan dan minum, membeli, menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Sebenarnya mengenangkan hidup orang pada zaman Nuh dan zaman Lot itu ditujukan agar kita orang pada masa kini atau pada saat Yesus mengajarkan itu, agar orang tidak melupakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan saya kira ajaran itu tetap berlaku hingga sekarang ini. Sama seperti orang pada zaman Nuh, kita hidup, makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, kawin dan dikawinkan. Hanya diharapkan bahwa kita belajar dari orang-orang atau dari peristiwa yang dikatakan pada zaman Nuh itu dan zaman Lot, yakni bahwa kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup harian kita. Tuhan hadir sungguh nyata. Dan itulah satu kebenaran, itulah satu ajaran Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam dunia ini. Bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tadi Rasul Yohanes juga mengingatkan, waspadalah terhadap penyesat, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan kepada orang-orang yang telah mengikuti Kristus dengan ajaran itu tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Bagaimana Allah yang maha kuasa, maha baik, maha besar itu menjadi manusia? Seperti kita, manusia yang punya dosa juga. Maka tidak mungkin Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Mereka mengajarkan ajaran sesat itu. Dan ada yang terpengaruh juga. Nah, kita diingatkan, karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang dibaptis, salah satu kebenaran yang mesti kita pegang ialah bahwa Yesus Kristus itu hidup sebagai manusia pada zamannya. Dan ajaran yang ditegaskan oleh gereja juga menyangkut Yesus Kristus itu ialah bahwa Yesus terus-menerus hadir di tengah-tengah kita, hadir secara nyata. Maka hidup kita adalah hidup dalam kehadiran Tuhan itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot, yang memperhatikan saja hal-hal manusiawi, relasi manusiawi, hal-hal ekonomi, tapi tanpa memperhatikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudari, dalam Ekaristi Kudus, setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, lebih khusus lagi pada saat konsekrasi, itu sebenarnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita berdoa
mohon Roh Kudus mengubah roti dan anggur. Itulah yang dalam ajaran gereja kita yang disebut epiklesis. Artinya kita memohon Roh Tuhan mengubah roti dan anggur di meja altar ini menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tatkala kita masuk dalam konsekrasio, Bima mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, itu berarti kita menyadari, menerima Tuhan yang hadir bersama kita. Tuhan yang memberikan dirinya kepada kita. Inilah ajaran utama kita. Dan mengapa kita rindu untuk merayakan Ekaristi? Mengapa kita mau menerima Ekaristi? Itu karena Tuhan hadir di sana. Maka kita menyediakan, gereja mengajak kita dan menegaskan bahwa Ekaristi itu adalah puncak dari kehidupan beriman kita, sekaligus juga sumber kehidupan beriman kita. Karena memang disitulah Tuhan yang menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah kita memang ada di sana. Nah, saudara dan saudari, marilah kita mempersiapkan hidup hari ini maupun hidup untuk hari esok dengan kesadaran Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan mendatangi kita dalam Ekaristi ini. Dan mudah-mudahan kita tidak terganggu oleh ajaran-ajaran yang sesat atau ajaran-ajaran yang sedikit menyimpang. Seperti misalnya ada bahaya sekarang, orang menikmati misa live streaming, senang dengan itu. Tapi sebenarnya itu tidak, itu hanyalah dirayakan oleh gereja, disediakan oleh gereja agar orang tetap menyadari Tuhan dalam situasi kritis seperti masa pandemik ini. Tetapi jangan kita terlena oleh ajaran yang mengatakan, lebih baik cukuplah misa live streaming. Itu tidak tepat ajaran itu. Dan mungkin ini juga bagian dari orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, atau kita yang mungkin sudah terpengaruh oleh kenikmatan hidup, oleh mencari jalan jalan kegembiraan atau jalan senang untuk diri kita sendiri, tetapi kita tidak lagi hidup menurut hukum Tuhan. Tidak lagi kita hidup berdasarkan ajaran Tuhan sendiri. Karena apa, saudara-saudari? Ekaristi ini merupakan warisan abadi dari Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Dia yang mengadakan Ekaristi ini untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita agar saat kita meninggalkan dunia ini atau pada akhir zaman kita boleh memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu kita nikmati dari sekarang ini, pada zaman ini, pada hari ini, tatkala kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudara-saudari, kita saling mendoakan satu sama lain agar di tengah godaan-godaan dunia sekarang ini, mungkin juga ada pandangan-pandangan yang keliru tentang hidup beriman kita tetap yakin akan ajaran yang benar yang disampaikan oleh gereja kita, yang disampaikan barangkali oleh ayah ibu kita, oleh guru-guru kita dahulu, ajaran yang benar dan tepat. Ialah bahwa Tuhan hadir sungguh-sungguh dalam Ekaristi Kudus itu, dan Tuhan hadir dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita senantiasa hidup dalam ajaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.